Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti memiliki dosa. Dan sepaling baik orang yang punya dosa adalah dengan selalu bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begitu banyak dosa yang kita punya dan begitu banyak dosa yang kita miliki. Baik dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Sehingga begitu banyaknya dosa yang kita miliki. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bidunubi amsal jibal. Di mana manusia nanti akan datang pada hari kiamat. Mereka dengan membawa dosa yang begitu banyak. Sehingga dosa itu seperti gunung. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia biasa, tempatnya memiliki dosa dan kesalahan. Tugas kita adalah menghapus dosa-dosa yang kita punya. Sehingga ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya, dengan tidak memiliki tanpa dosa sedikit pun. Seperti dulu ketika kita pertama kali datang ke muka bumi ini, dilahirkan dari ibu kita dengan tanpa dosa. Dan begitu juga saat kita kembali ke hadapan Allah untuk selamanya. Tentunya kita berharap tanpa ada dosa. Karena itu tugas kita adalah menghapus dosa-dosa yang kita punya. Apa yang harus kita lakukan supaya dosa-dosa kita bisa terhapus? Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah yang menerima segala taubat hambanya dan dia pula yang memaafkan, menghapus semua kesalahan-kesalahan, dan dia juga Maha tahu apa yang kamu lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini sudah sangat jelas ketika kita sebagai hamba Allah memiliki banyak kesalahan, banyak dosa. Salah satu menghapus daripada kesalahan dan dosa kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janji dalam surah Asy-Syura ayat 25 ini, yaitu akan menerima semua taubat hambanya dan akan memaafkan semua kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan selama berada di dunia ini dan kita melakukan dosa-dosa. Karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Di mana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Di mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul taubat nasuha. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya taubat sehingga bertaubat ini betul-betul akan menghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah, man taiba kaman landan balahu. Bahwa orang yang bertaubat ini percis seperti orang yang tidak memiliki dosa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu hapuslah dosa-dosa kita dengan kita selalu memperbanyak bertaubat. Karena taubat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa yang kedua yaitu melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita lakukan ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa yang kita punya.
Meskipun kebaikan itu sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Dan ini Allah sudah tegaskan dalam surah Hud ayat 114. Di mana kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya melakukan kebaikan-kebaikan ini akan menghapus dosa. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan melakukan sholat. Sholat yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa. Dari sholat subuh ke zuhur, ada dosa yang kita lakukan antara fatrah, antara masa dari subuh ke zuhur. Maka dengan datangnya sholat zuhur, itu akan bisa menghapus dosa. Dari sholat zuhur ke sholat asar, ada waktu juga kita bisa melakukan dosa. Di antara waktu itu, dengan datangnya sholat asar, ini akan bisa menghapus dosa. Dan selanjutnya datangnya sholat maghrib, antara maghrib dengan asar, antara isya dengan maghrib dan selanjutnya. Fase-fase ini atau fatrah-fatrah ini akan bisa menghapus segala dosa-dosa kita dengan kita melakukan sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengkiaskan orang yang depan rumahnya ada sungai yang airnya mengalir. Kemudian orang ini terus mandi. Setiap hari dia mandi, satu harinya 5 kali mandi. Maka tidak ada sedikit pun kotoran yang berhinggap di dalam dirinya. Begitulah sholat. Ketika dia sholat sehari 5 kali, bagaikan dia mandi sehari 5 kali. Tidak ada kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa bukan hanya sholat menghapus dosa, tetapi melakukan berwudu. Di mana kata beliau, al-wudu'u yukfaru al-jarahat, bahwa dengan berwudu ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Wa yamshi ilal masjidi aktsar, kemudian dia jalan kaki dari rumah menuju ke masjid. Ini juga menghapus dosa. Was-sholatu aktsar min dzalik, sementara sholat jauh lebih besar, menghapus segala dosa-dosa daripada dengan melakukan wudhu dan berjalan kaki menuju masjid. Ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan ini akan menghapus segala dosa-dosa kita.